warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Agung Subahan, SPDI, guru mata pelajaran di SMP Negeri 8 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Saat ini, saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 3573460000789, nomor induk mahasiswa 25010911543. Pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, saya menayangkan video pembelajaran dengan materi beragama secara moderat kelas 8. Mari kita simak bersama. Sekian perkenalan dari saya. Mohon doa dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Bagaimana kabarnya anak kelas 8T hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Saya presensi terlebih dahulu. Ahmad Khalaf, alhamdulillah. Airira Oriza, Ashifa Iza, Bening Cahaya, Fahmi Ahmad, Janita, Kela Fatimatul Kubro, Linggar Vicky, Masya Ika Anggraini, Muhammad Farhan Asyam, Muhammad Kenzi, Muhammad Rikiso Romansyah, Rizwan Yusuf, Syahla, Yafi Rizki Habibi. Yang belum dipanggil siapa? Oke. Siapa namanya? Anindya, niscaya betul. Terus Ramadhani Maulana Nugra. Oke. Hari ini yang tidak masuk siapa anak? Viko. Ada alasannya anak? Sakit semua. Kita doakan semoga teman kita diberikan kesehatan ya anak-anak. Alhamdulillah anak-anak. Kegiatan pada hari ini kita refleksi terlebih dahulu. Di pelajaran kemarin kita membahas tentang pembelajaran sholat. Ya, sholat sunnah. Sholat itu adalah kewajiban bagi kita, diwajibkan dalam hari berapa sholat? 5. Ada yang tahu sholat apa aja? Acungan tangan. Oke, Rikiso. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, sama isya. Kenapa ada wajib sholat? Ada yang tahu? Apa nak? Sholat itu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Betul sekali. Sholat itu mendekatkan diri kepada Allah. Kita breaking dulu. Permainannya adalah ada 3S. Apa nak? Sudah tahu 3S? Belum. Yang pertama adalah S-nya adalah bukan senyum, sapa, salam, bukan. Ya. Tapi ini adalah sikat, sikut, sakit. Sekarang kalian berdiri terlebih dahulu. Siapkan ballpoint di meja. 2 anak, 1 ballpoint.
Dua anak, satu ball poin. Oke, siapkan. HP-nya tolong taruh dulu, disimpan, takutnya kesenggol. Dengarkan apa-apa. Ini praktek dulu lah. Harus konsentrasi terlebih dahulu. Bilang sakit, yang dipegang apa anak-anak? Kepala. Kalau saya bilang sikut, pegang apa anak-anak? Ya sikut. Kalau sikat, ambil ballpointnya. Simpel saja. Takutnya di kelas 8D ini ada yang ketiduran masih, kurang fokus. Makanya kita fokus ambil pulpen, bukan mencuri. Kita mulai. Sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Ya, lagi. Ya, 3 kali. Ya, ini baru percobaan. 2 kali sekarang. Ayo, kita lebih fokus. Ya, 2 kali. Jangan sampai ada temannya diberi kesempatan untuk mengambil. Coba siapa yang 4 kali benar-benar bisa ngambil. Ya, berarti dia lebih fokus dari kamu. Oke, yuk. Sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Yuk, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Dapat semua berarti? Oke, silakan duduk. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum materi kita harus fokus dulu biar kita semangat untuk belajar. Pada hari ini kita pembelajarannya adalah beragama secara moderat. Ini adalah peserta didik juga mampu menjelaskan pemahaman Al-Quran surat Al-Baqarah 143 dan dapat menjelaskan sikap moderat dalam beragama sesuai kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. 2. Peserta didik dapat menumbuhkan sikap wasatiyah atau moderat di tengah masyarakat. 3. Peserta didik dapat menerapkan sikap wasatiyah atau moderat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas materi tersebut, mari kita lihat video tentang moderasi beragama. Suaranya ya. Kok tiba-tiba berhenti? Loh. Ya salah lah. Aku boleh ngomong dengan hati. Ya pokoknya itu ya. Aku sih nggak boleh ngomong. Apa sih?
Ya, malam ini dan ulang lagi ya bersama-sama. Sebenarnya kunci dari orang dan semua adalah toleransi. Dan untuk memulai rasa toleransi, kita sebagai bangsa Indonesia harusnya sudah tak asing lagi. Karena sumbernya negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Sudah selesai? Apa yang kalian pahami tentang film ini? Coba ajukan tangan. Oke, Rikiso. Kita harus saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda keyakinan. Betul. Menghargai. Toleransi itu kan menghargai berbeda agama. Oke, silakan kalian buka kahootnya yang tadi. Pin game. Kalau kalian sudah masuk, pakai nama panggilan saja. Nah, itu sudah keluar namanya. Kurang 6 anak sudah masuk. Sudah. Belum. Kamu apa? Loading. Iki sudah masuk. Yang cewek sudah masuk. Sudah masuk. Janita kenapa? Pinnya itu 473 0191. Dosa spasi. Saya ya mulai. Ayo fokus lihat HP. Terus lihat HP-nya. Cepet-cepetan. Ya, proses ya. Saya yang salah satu. Oke, lanjut. Siapa yang paling tinggi? Oh, salah. Yuk. Oh. Oke. Lanjut. Oke. Oke, lanjut.
Oke, terakhir ini ya, soal terakhir. Oke, dilihat ya hasilnya. Siapa podiumnya? Coba dilihat. Farhan. Oh, Anin. Siapa ini? Fadila. Sudah lihat film, sudah main game tentang moderasi beragama. Sekarang saya mau tanya kepada kalian sebelum saya menjabarkan apa itu moderat. Moderat itu apa menurut kalian? Oke, silakan Rizwan. Itu sikap adil kepada siapapun dan tidak membeda-bedakan. Adil dengan siapapun dan tidak membeda-bedakan. Sekarang kalian cara berperilaku dalam kehidupan sehari-hari tentang moderat itu bagaimana? Oke, silakan. Kenzi dulu. Toleransi. Oke, toleransi. Toleransi itu apa sih yang kalian pahami? Menghargai dan menghormati sesama. Oke, bagus. Silakan siapa yang mau membaca? Oke, Rizwan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahidan wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. Tujuan dari pembelajaran itu capaiannya adalah membaca ayat tersebut yang sudah dibaca oleh Rizwan. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang moderasi beragama. Kita melihat dari ayat ini ummatan wasaton. Ya, ummatan wasaton itu ada yang tahu artinya apa? Oke, Rizwan. Umat pertengahan. Umat pertengahan ini adalah umat yang adil. Jadi yang mempunyai keseimbangan, tidak ada yang memikirkan duniawi aja, tidak memikirkan akhirat saja. Artinya dibaca oleh Anin. Yang keras Anin. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblat sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Terima kasih Anin. Ya, ummatan wasaton ini umat yang adil. Kita harus benar-benar adil. Umat Islam itu adalah mayoritas ya. Penduduknya hampir semuanya Muslim, tapi harus apa? Melihat warganya yang minoritas. Ini adalah ummatan wasaton, secara istilah adalah umat pertengahan. Dan Allah menyatakan bahwa kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Ayat Al-Baqarah 143 menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat wasat, moderat, sehingga umat yang mengamalkan ajaran Islam adalah umat moderat. Umatan wasaton ini adalah umat pertengahan. Sebenarnya agama Islam itu adalah ajaran yang moderat anak-anak.
ajaran yang moderat, sudah moderat, orangnya saja bisa moderat atau tidak, seimbang atau tidak. Saya mengutip dari buku kalian masing-masing. Umatan wasaton secara tafsir Kemenak itu adalah pertama, umatan wasaton digambarkan sebagai umat yang berlaku adil dengan senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Kedua, umatan wasaton digambarkan sebagai umat yang berada di posisi tengah antara orang-orang yang mementingkan keduniaan dalam kehidupan dan orang-orang yang mementingkan akhirat saja. Jadi yang pertama ini adalah umatan wasaton harus adil, ya, membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Terus yang kedua, kita menggarisbawahi adalah ini, keduniaan dalam kehidupan dan orang-orang yang mementingkan akhirat saja. Ini sama halnya adalah kalau kita mau fokus dengan ibadah, boleh gitu loh. Nggak ada larangan, tapi kamu mau 24 jam di masjid, ya tolong cek keluarganya. Kalau kamu punya anak, istri, ya tolong dong ingat. Mereka juga butuh kalian. Kerja tok golek duit tok, tapi kalian lupa sama yang memberi rezeki. Siapa? Allah. Maka dari itu kalian harus benar-benar apa? Dunia juga dikejar, akhirat juga dikejar, harus seimbang. Kalau hanya dunia tok rek, kalau nggak ada ibadah terus kamu sakit, yang memberi kecobaan itu siapa? Ya Allah. Biar kamu ingat. Justru orang sakit itu ada yang bilang, kalau kita sakit itu bersyukur. Kenapa? Mengurangi dosa. Justru orang yang menjenguk orang sakit itu minta apa? Minta doa sama orang yang sakit. Kenapa? Karena orang sakit itu adalah sedang diampuni dosa-dosanya. Minta doa sama orang yang sakit. Biar semua apa yang diinginkan orang yang menjenguk dikabulkan. Umat yang adil. Misalnya umat yang adil ini adalah adil dalam makna kesamaan. Berarti memberikan perlakuan yang sama dalam menegakkan aturan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, agama, status sosial, ekonomi maupun politik. Di kelas 8 ini meskipun kata ada yang bilang kesenjangan. Kesenjangannya apa? Tidak sama rata. Contoh di 8D kalau ada anak yang tidak mampu, jangan tidak ditemenin. Kita harus berteman semua anak. Tidak usah membeda-bedakan. Tidak apa? Tidak adil. Kenapa kok dari kelas 7 sampai kelas 9 kalian nanti kelasnya sama? Biar itu kalian mengerti caranya bertoleransi itu bagaimana, menghargai teman. Tidak boleh membeda-bedakan, itu bahaya. Harus sama. Berkomunikasi. Ya, agama itu merangkul, bukan memukul. Kita harus apa? Bersahabat, berteman dengan siapapun. Contoh, di kelas 8A, kenapa kok ketua kelasnya itu Vincent Pak, yang non muslim? Karena itu yang memilih bukan saya. Yang memilih itu apa? Warganya anak 8A. Kenapa? Karena Vincent itu kata teman-temannya, anaknya disiplin, anaknya rajin. Ya silakan, yang penting tidak ada pilih kasih. Yang menentukan adalah teman-temannya sendiri. Begitu anak-anak. Adil dalam dimensi keseimbangan. Keseimbangan ya. Keseimbangan memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas di sekolah seperti jalur khusus untuk kursi roda. Loh Pak, kok enak disabilitas ini kok pakai kursi roda? Nyaman untuk belajar. Mereka untuk jalan aja kesulitan. Kalian jalan aja sudah sehat, bersyukur. Fasilitasnya apa Pak kalian? Ada TV seperti ini, ada dapat buku, bisa olahraga dengan baik. Mereka nggak bisa olahraga, olahraganya beda dengan kalian. Mereka nggak pakai, lah kalian lari dengan kaki, mereka larinya dengan apa? Pakai kursi roda, tangan yang bergerak. Jadi keseimbangannya itu adalah berbeda-beda. Yang penting kalian tuh harus tahu, oh ini pantas dibantu seperti ini. Yang ketiga adalah adil dalam proporsional, berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Misalnya memberikan kesempatan lebih dulu kepada orang yang datang lebih awal.
Contohnya apa? Kalau kalian mau ke kantin, beli apa di situ? Ada mie ayam, apa lagi tak? Pas sebelah, ya kan? Siapa yang datang lebih dahulu, ya itu yang dilayani. Kalau kalian ada yang datang lebih dahulu, dia masih memilih, ya udah ditunggu. Tapi kalau dapat, ya udah dilayani. Jangan sampai belum ada yang belum datang kamu layani. Ngenteni sing iku ae, sing kate tuku ndak boleh. Harus yang lebih dulu kita layani. Paham anak-anak? Lanjut. Umat yang moderat. Moderat berarti menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Ekstrim itu apa, anak? Berlebihan dan fanatik. Berlebihan itu ada yang bisa memberikan contoh? Oke, Rikiso. Berlebihan itu kayak apa namanya, kita tidak sewajarnya memberikan yang tidak sewajarnya. Ya, contoh di dalam masjid itu orang yang nggak pernah pulang di masjid, ya mau Al-Quran, ya sholat sunnah, ya wiridan, marono ya lek kesel ya turu. Boleh melakukan ini, tapi ingat sama keluarga. Kamu kalau di masjid toh mau dapat uang dari mana? Terus sifat umatan wasatan adalah sikap moderat. Moderat tadi itu adalah umat yang adil. Nah, di sini sekuler adalah memisahkan sesuatu yang bersifat duniawi atau kebendaan dari agama. Duniawi itu yang bagaimana, Pak? Ya, kerja tok. Ya, islali karo Gusti Allah. Sama, kamu boleh, kamu belajar dari rumah. Ya, saya Farhani kan rumahmu mana? Sing sarian. Ki Wakir. Nah, sing wakir-wakir ini. Jauh rek. Kamu perjalanan ke sini saja itu dapat pahala. Sopo sing kate gelem laku? Kono gak nutuk. Paling mari subuh baru budal. Nah, justru karena kendaraan itu kita bersyukur. Jangan bisa nyampe lebih cepat. Pak aku ngomong budal dengan kondang lagi. Salah atau kebelu lawang, nggak mungkin laku. Terus ini gulu. Melampaui batas adalah berlebih-lebihan dalam agama. Contohnya apa, Pak? Kamu seneng sholawat, budal rono bulan rene, ya gak apa-apa. Sementing tahu waktu apa? Berkumpul dengan keluarga, wayai golek duit, wayai kerja, wayai ibadah. Harus ingat, saya berikan LKPD buat kalian, tugas per kelompok. Kelompoknya siapa, nak? Ya, berbangku itu sudah. Ya, dalam. Ya, silakan kalau mau minum. Bawa minuman anak-anak? Tidak ada. Ada yang mau minum silakan. Ini tugasnya ditaruh di tengah teman-temannya. Sudah ditulis nama anggotanya, nak. Oke, bagi tugas. Ayo. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Janeta sama Kayla jawab soal nomor berapa? Suruh cari dulu. Sudah tahu soalnya? Sudah nak? Oke, tunjuk siapa mau maju. Sini kelompoknya siapa yang maju? Oke. Yang sudah duluan kelompoknya Dila. Ya, enggak semuanya, perwakilan aja. Silakan dengarkan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan kelompok dari yang beranggotakan Airira, Anindya, Bening, dan Aisyah. Kami akan mempresentasikan tentang materi moderasi beragama. Terus. Untuk soal yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang moderasi beragama? Kami menjawab, sikap saling menghormati dan menghargai antar agama juga menjadi umat yang mampu berlaku adil kepada semua orang. Soal yang kedua adalah berikan contoh nilai-nilai moderasi beragama yang kalian ketahui. Jawabannya, menghargai teman yang sedang beribadah, menghargai setiap perbedaan agama, dan tidak berlebihan atau adil terhadap akhirat dan dunia. Soal yang ketiga, mengapa penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang sangat penting? Kemukakan alasan-alasanmu. Kami menjawab,
Karena untuk agar dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa adanya konflik antar agama. Soal yang keempat, sudahkah kalian menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sudah, sebut dan jelaskan contohnya 2 saja. Kami menjawab, sudah. Kami sudah menghargai teman yang berbeda agama, juga kami dapat membagi waktu dalam hal duniawi dan akhirat. Yang kelima, dalam kegiatan pemilu tahun 2025 di SMP Negeri 8 Malang, pentingkah penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam kegiatan tersebut? Kemukakan alasan-alasanmu. Kami menjawab, penting, karena untuk menyamaratakan semua kalangan dari berbagai perbedaan, umat yang adil, bebas berpendapat, dan mendapatkan hak suara. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di semua kelompok sudah menjawab dengan baik. Moderasi itu di mana saja dan kapan saja kita menerapkan. Setiap waktu pasti kita bertemu dengan orang. Dari situlah kita harus menerapkan moderat. Dari moderat itu kita harus adil bersikap dengan siapapun. Saya saja punya anak perempuan sama anak laki-laki, meskipun selisihnya 3,5 tahun, kalau beli-beli harus 2. Meskipun anak saya itu laki dan perempuan, belinya harus 2, harus sama. Kalau si anak perempuan itu ya mainannya perempuan, kalau laki-laki ya mainannya laki-laki. Contoh seperti ini. Hari Sabtu kemarin, anak saya yang laki-laki itu di sekolahnya mau lomba mewarnai. Anak saya yang laki-laki itu cerita, ya alatnya sudah rusak ya. Memang rusak, saya lihat sendiri. Wis, namanya anak laki-laki kan namanya krayon kan patah. Itu boleh patah jadi 2 mending. Bisa jadi 8, 5. Kalau kita mau warnai kalau enggak utuh itu kan kesulitan. Akhirnya apa? Ya sudah. Kita lah ke tokonya. Nah, saya, istri, adik kakak ikut semua. Sudahlah di lokasi nyampe. Ya sudah pilih. Sudah, adik kakak yang ini aja ya. Otomatis kan si adik tanya, punya adik mana ya? Kan gitu. Meskipun adiknya kecil belum sekolah, mau nggak mau dibelikan. Meskipun tidak sekolah, tapi yang dibelikan buat adiknya nggak sebesar punya kakaknya. Yang penting dibelikan. Kalau nggak dibelikan anak-anak ya di rumah nanti bertengkar, ya kan? Ya nanti kalau dipinjem punyaan kakaknya, dipinjemkan terus rusak karena adiknya. Yang salah siapa? Kan orang tuanya. Dan masalah anaknya yang salah, tapi orang tuanya yang salah. Sudah punya 2 anak, kenapa kok dibelikan 1? Nah, kita kan harus adil. Adilnya itu adalah di situ letak keadilan. Ya, bukan karena yang sekolah itu kakaknya, bukan. Karena saya punya anak 2. Ya gitu loh. Kalau saya punya anak 1, ya udah beli 1. Kalau saya beli 2, berarti kan pemborosan, fanatik. Apa itu namanya? Berlebih-lebihan. Cukup 1, yang penting manfaatnya banyak. Seperti itu anak-anak. Mulai dari awal kalian memahami tentang moderasi beragama sampai saat ini, apa yang kalian pahami? Siapa? Kita refleksi sekarang. Hasil dari pelajaran hari ini. Rani, silakan Rani. Apa yang kamu pahami dari pembelajaran moderasi? Harus adil dengan sesama, Pak. Ulangi lagi. Meskipun berbeda agama, kita harus tetap adil dengan sesama dan menghargai, menerapkan sikap toleransi, dan tidak boleh membeda-bedakan. Betul sekali, Rani. Terima kasih. Yang laki-laki siapa? Kezi. Oke, silakan Kezi. Sikap yang seimbang dan tidak ekstrem, saling menghargai satu sama lain. Betul. Mau nambahin anak? Oh, Linggar, silakan Linggar. Linggar, silakan. Linggar mau menjawab. Oke. Apa Linggar? Moderasi beragama itu apa yang kamu pahami, Linggar? Sikap adil terhadap sesama dan sikap adil dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat.
Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Jadi anak-anak, moderat itu harus adil. Bukan keadilan itu bukan menerapkan kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Kenapa kok ibadah sangat penting? Karena kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Oke, terima kasih kegiatan pada hari ini anak-anak. Dan kita bersyukur bisa bertemu pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ilmu yang kita pelajari juga bisa kita pahami sampai ke dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.